lagi. Sampai di Sakliken. Halo teman travelers, semoga sehat dan bahagia. Perjalanan road trip di Turki berlanjut lagi. Kali ini kami mau menuju ke Sakliken Gorge dan Pantai Fethiye. Dua destinasi yang menawarkan pesona alam yang luar biasa. Suasananya benar-benar berbeda. Dari lembah yang sejuk dan aliran sungai di antara tebing sampai pemandangan pantai indah khas kawasan selatan Turki. Semua keseruan ini ada di channel Ivone Maya Rahmat. Yuk lanjutkan petualangannya bersama kami. Pagi hari ini kami mau berangkat ke kota Fethiye. Nanti di sana mau berkunjung ke Sakliken. Pemandangannya bagus teman travelers. Tebing-tebing terus ada canyon. Oke, road trip pun dimulai. Kita ambil kanan menuju ke arah Mugla. Hari ini kami berangkat dari hotel di Izmir menuju Sakliken dan Fethiye. Dua destinasi yang katanya punya pesona alam luar biasa. Perjalanan ini lumayan panjang teman travelers, sekitar 379 km. Ya kurang lebih 5 jaman dari Izmir. Dan next stop kita yang pertama dan paling utama hari ini adalah Sakliken Gorge. Ini tuh jurang tersembunyi yang keren banget di Turki. Cocok banget buat yang suka petualangan dan suasana alam. Rute road trip kali ini akan membawa kita menuju wilayah Anatolia Barat Daya, yaitu area di bagian selatan Turki yang terkenal dengan pegunungan, lembah hijau, dan pemandangan alam yang masih sangat alami. Dari sini, kita akan mulai menaiki jalur menuju Pegunungan Taurus, salah satu deretan gunung yang membentang indah di sepanjang kawasan selatan Turki. Ngetrip di Turki tuh asik teman travelers. Di mana-mana dari ujung ke ujung tuh jalannya bagus, mulus, nggak ada jalan rusak. Nah seperti ini, padahal ini jalan biasa, jalan luar kota dan bukan jalan tol, tapi seperti yang terlihat jalannya bagus, sehingga benar-benar bikin perjalanan darat jadi enak, lancar, dan seru. Sekarang kita udah mulai masuk area pegunungan. Jalannya mulai berkelok-kelok dan menanjak. Tapi justru di situ serunya. Setiap tikungan kasih pemandangan baru yang gak ngebosenin sama sekali. Padahal road trip aja belum sampai tujuan, masih di jalanan. Tapi rasanya tuh udah luar biasa healing, lihat yang hijau-hijau dan segar kayak gini. Wah pokoknya setiap kilometer punya cerita sendiri. Dan yang seru, pemandangan terbaik tuh selalu nunggu di depan kita. Kadang kalau lihat pemandangan bagus, rasanya pengen banget berhenti buat ngabadiin. Tapi kalau tiap kali berhenti, bisa-bisa malah nggak nyampe-nyampe di tujuan. Ya, traveling ke alam tuh punya rasa tersendiri, bikin hati tenang, dan ngingetin kita buat banyak bersyukur atas setiap momen di perjalanan. Nah teman travelers, di depan udah mulai kelihatan plang arah ke Fethiye dan Antalya. Dan di situ ada tulisan Ücretli Geçiş, artinya jalan berbayar. Tapi ini bukan jalan tol teman travelers, melainkan terowongan. Nah kita bakal lewat Göcek Tunnel. Teman travelers, sekarang kita lagi di gerbang bayar Göcek Tunnel. Sedikit antri tapi nggak lama kok. Dan ini masuk ke terowongannya. Göcek Tunnel ini memiliki panjang 926 meter. Terowongan ini menembus bagian dalam gunung dan dibuat supaya perjalanan jadi lebih cepat dan aman. Karena kondisi pegunungan di beberapa wilayah Turki
memang bikin jalan di atasnya berliku-liku. Membangun terowongan jadi jauh lebih efisien dan praktis. Begitu keluar, kita langsung kembali ke jalan terbuka dan bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih nyaman dan lancar. Abadi tuh. Nah, lihat deh teman travelers, di depan pemandangan Gunung Akdak. Puncaknya tuh masih diselimuti salju. Indah banget ya, walaupun kelihatannya jauh. Sekitar 25 kilo lagi. Sampai di Sakliken. Oke teman traveler, sekarang kita udah masuk di distrik Sedikemer. Itu ada pelangnya. Nah teman travelers tentunya pengen tahu dong gimana suasana pedesaan di Turki kan? Kebetulan rute menuju Sakliken ini memang melewati wilayah pedesaan. Salah satu desa yang kita lewati adalah Gunesli yang terletak di lereng bukit dengan kebun-kebun zaitun di sekitarnya. Desa ini memberikan gambaran tentang kehidupan pedesaan Turki yang otentik. Desa Gunesli punya ritme kehidupan yang tenang. Kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani. Dan yang paling utama, desa ini dikenal sebagai penghasil buah zaitun terbesar di daerah ini. Di sini juga banyak pohon ara dan delima. Jadi seperti yang kita lihat, sepanjang jalan ini pemandangannya hijau dan penuh kebun. Masyarakatnya hidup mandiri, mengandalkan hasil bumi dari lahan pertanian yang subur. Di sini kita juga bisa lihat rumah-rumah desa khas Turki yang terbuat dari batu alam dan beratap genteng merah. Suasana desanya tuh tenang, hijau, dan damai banget. Oh ya, jalannya walaupun di desa tapi bagus, beraspal mulus. Jadi perjalanan tetap nyaman. Dan selama di Turki belum pernah kami ketemu jalan rusak. Jadi ini benar-benar pengalaman perjalanan yang menyenangkan. Walaupun kita sudah berjalan cukup jauh, tapi melewati pedesaan ini rasanya ringan banget karena nggak ada hambatan sama sekali. Dan lewat sini kita benar-benar bisa menikmati suasana desa khas Turki. Kebun hijau di sekeliling rumah, udara segar, dan pemandangan yang menenangkan hati. Pokoknya melewati pedesaan seperti ini bikin perjalanan bukan sekedar menuju tujuan, tapi juga pengalaman yang menyenangkan. Bentar lagi kita nyampe nih, 4 kilo lagi. Jadi sebentar lagi sampai ya Pi ya? Ya 4 kilo lagi tuh, 5 menit lagi nyampe. Jadi di bawah nih, di lembahnya gunung ini nih. Sakliken. Bagus pemandangannya itu depan. Lewatin jalan ini nih kayak di Indonesia Indonesia vibes-nya. banget. Rumah tuh pakai genteng. Depannya punya pohonan halamannya. Ini banyaknya perkebunan zaitun. Kan kita tuh pohon zaitun tuh. Bagusnya pohon zaitun. Sakliken. Ini masuk sini kan? Girisi. Ini. Iya. Hello. Morning. 150. Bayar parkir dulu, masuk nih. Okay. Where is the locket for inside? Enter here. Okay. Here. Thank you. Baru beres parkir nih. Kita mau masuk ke Sakliken. Oke teman travelers, sekarang menuju ke loket pembelian tiket. Pak suami udah jalan duluan ke arah loket. Ini kita mau beli tiket dulu. Scan and enter. Hello.
The person. One crore. Where are you? Saudi Arabia. Yeah. But I'm Indonesia. Stay in Saudi Arabia. You is Saudi. Satu orangnya Mm-mm. 65 Turki 65 Turki lira. lira. Jadi berdua 130 lira. Mm-mm. Nah, Ya, jadi 130 lira. iya. Oh, itu keluar ini kita sama. Giris. Teman travelers, sekarang kita berada di kawasan utama Sakliken Gorge dan lagi di jembatan kayu nih. Kita mau trekking melewati jalur ini sambil menikmati pemandangan luar biasa di Sakliken. Air sungainya mengalir deras di antara dua tebing tinggi yang menjulang. Pemandangannya tuh benar-benar memukau. Jembatan gantung ini menjadi salah satu ikon Sakliken. Dari sini, pengunjung bisa menikmati panorama ngarai dari ketinggian sambil merasakan angin sejuk khas pegunungan. Aliran air di sini berasal dari salju yang mencair di pegunungan sekitar. Jadi, meskipun musim panas, airnya tuh tetap terasa sangat dingin. Itulah yang membuat trekking di Sakliken terasa segar dan menantang sekaligus. Suara gemuruh air berpadu dengan pemandangan tebing batu yang megah, menciptakan suasana alam yang luar biasa indahnya. Tempat ini memang cocok banget buat traveler yang suka petualangan dan ingin melihat sisi lain keindahan Turki. Banyak wisatawan yang menikmati suasana di sini. Ada yang duduk santai di pinggir sungai, ada juga yang seperti kami, berjalan langsung di aliran air yang dingin dan menyegarkan. Pokoknya setiap sudut Sakliken tuh punya pesonanya sendiri. Tempat ini bukan cuma untuk menikmati alam, tapi juga untuk benar-benar merasakan kedamaian dan ketenangan yang jarang ditemui di tempat lain. Jadi teman travelers, yuk kita nikmati keindahan Sakliken ini sejenak, biarkan suara alam dan pemandangan yang luar biasa ini yang berbicara. Kita lagi jalan di air nih, Nyusurin sungai. Sebelum lanjut, ada spot menarik juga nih teman travelers. Kita lihat yuk sambil makan siang, soalnya udah siang banget dan perut juga udah mulai lapar. Nah, tempat makannya tuh unik. Jadi, kita makan di atas bale-bale dan di bawahnya langsung mengalir sungai yang airnya jernih dan sejuk. Jadi sambil makan, bisa dengar suara air yang mengalir pelan, ditambah pemandangan alam di sekelilingnya tuh yang bikin adem banget. Wah, suasananya tuh juara deh. Bener-bener makan siang yang gak cuma ngisi perut, tapi juga ngisi hati dengan ketenangan. Sambil nunggu makanan datang, kita nikmati dulu yuk suasana di sini. Lihat deh, aliran sungainya bening, deras, dan super dingin. Wajar banget kenapa dinginnya tuh bisa sampai bikin kaget, karena air di Sakliken ini berasal dari lelehan salju pegunungan Taurus. Makanya temperatur airnya bisa sedingin itu meskipun cuaca siang ini panas. Kita pesan hari ini makan siang. Kita pesen mix grill. Itu ada lamb chop sama meatball.
sama sate sapi sama sate ayam. Makan siang dulu teman travelers. Ya, makan siang dulu. Sambil makan siang, kita juga bisa lihat aktivitas seru di Sungai Sakliken. Seperti ini, ada yang lagi arung jeram, menyusuri aliran sungai. Kedalamannya cuma setinggi lutut, jadi aman banget buat wisatawan yang mau coba keseruannya. Aktivitas ini cara paling asik buat menikmati segarnya air Sakliken di bawah terik matahari. Seru, segar, dan pastinya bikin pengalaman di Sakliken makin lengkap. Oke teman travelers, lanjut lagi ya. Setelah makan siang dan istirahat sebentar, sekarang kita bergerak menuju Ngarai Sakliken. Teman travelers, seru banget nih. Sekarang kita udah sampai lagi di jembatan kayu Sakliken. Dari sini kelihatan jelas wisatawan yang lagi trekking di air. Jadi suasananya tuh makin hidup dan bikin kita pengen ikut turun juga. Jembatan kayu ini jadi jalur utama buat lihat pemandangan dari atas. Air sungai yang mengalir deras di bawah, tebing-tebing tinggi di kanan kiri. Wah, pokoknya keren banget. Nah, setelah lihat dari atas, sekarang saatnya kita ikut trekking di air lagi. Airnya tetap dingin banget karena memang berasal dari lelehan salju pegunungan Taurus. Dan itu yang bikin pengalaman di sini terasa segar dan beda. Yuk teman travelers, kita lanjut turun dan nikmati serunya jalan di antara tebing-tebing megah ini. Teman travelers, di dalam Ngarai ini juga ada kafe dan tempat duduknya tuh unik, langsung di atas aliran sungai. Jadi bisa sambil istirahat, sambil nikmatin suasana sejuk dan air yang mengalir di bawahnya. Beli es krim, Pi. Ya, cornetto. Cornetto. Di Indonesia juga ada ya cornetto. Wah, siang gini duduk santai di tepi sungai, nikmat banget kalau sambil makan es krim. Air terjun. Travelers, akhirnya sampai juga di penghujung petualangan kita di Sakliken Gorge. Sungguh pengalaman yang seru dan menyegarkan. Trekking di air, jembatan kayu, pemandangan tebing tinggi, dan suasana alam yang luar biasa. Setelah ini, saatnya kita lanjut road trip ke Blue Lagoon yang terkenal itu, Pantai Oludenis di Fethiye. Permata biru Tosca di pesisir Mediterania yang siap menyegarkan mata dan pikiran. Siap-siap ya teman travelers, karena petualangan kita belum selesai. Sekarang kita udah sampai di parkiran mobil nih. Oke, sekarang kita lanjut ke Fethiye. Kita lihat laut di sana, lautnya indah. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan ke Pantai Blue Lagoon Oludenis di Fethiye. Dari Sakliken ke Blue Lagoon jaraknya sekitar 57 km. Waktu tempuhnya kira-kira 1 jam lebih sedikit. Jadi, mumpung dekat nih, kita gas aja sekalian ya. Sayang banget kalau udah sampai di sini, tapi nggak mampir ke Blue Lagoon. Cuaca juga udah mulai sore dan agak mendung, jadi perjalanan terasa santai. Wah teman travelers, ini dia bis kecil khas Turki, Dolmus namanya. Angkutan umum favorit di sini untuk rute-rute pendek, dipakai turis dan warga lokal. Seru juga ya bisa lihat aktivitas lokal seperti ini saat road trip. Teman travelers, sekarang kita sudah sampai di Ovacik. Ini semacam daerah dataran tinggi gitu sebelum turun ke Oludenis. Suasananya masih tenang, mulai kelihatan beberapa hotel dan apartemen, tapi belum seramai
di tepi pantai Oludenis. Nanti setelah Ovacik, jalannya bakal mulai menurun dan berkelok-kelok. Dan pemandangannya hutan pinus yang rimbun. Perjalanannya makin seru karena dari turunan ini biasanya Laut Oludenis mulai kelihatan dari kejauhan. Nah, ini udah rute setelah Ovacik. Jalan mulai berkelok dan menurun, dikelilingi pepohonan pinus yang hijau. Pemandangannya asik banget, bikin mata tetap segar sepanjang perjalanan. Di beberapa tikungan, terlihat tebing-tebing di sisi jalan yang menambah kesan dramatis dan alami selama perjalanan. Suasananya juga lebih tenang dibandingkan jalanan utama di kota, bikin perjalanannya makin nyaman. Nah, rutenya ini seperti berada di puncak gunung, kadang menanjak, kadang menurun. Jadi, tiap tikungan terasa berbeda. Sepanjang jalan, kita bisa lihat hutan dan tebing di sekitar. Angin sepoi-sepoi lewat pepohonan bikin perjalanan berasa segar dan hidup. Sambil melintasi turunan dan tikungan ini, rutenya turun terus. Seru banget karena perlahan meninggalkan dataran tinggi dan terus menuju area yang lebih dekat dengan Oludenis. Jadi penasaran sama pemandangan selanjutnya? Saat ini kita udah mulai memasuki wilayah Oludenis. Suasana jalanannya udah ramai nih teman travelers. Dan kita sering papasan dengan taksi kuning yang naik ke arah Ovacik. Taksi-taksi ini biasanya antar penumpang dari jalan utama Oludenis menuju perbukitan di Ovacik. Wah, teman travelers, akhirnya pemandangan Blue Lagoon terlihat juga dari atas. Perjalanan panjang dari Sakliken mulai terasa terbayar, meski kita belum sampai di pantainya. Sayangnya, warna lautnya tuh belum terlihat biru toska khas Blue Lagoon, karena sore ini langit agak mendung. Tapi bentangan pantai dan lagunanya sudah terlihat jelas, bikin makin penasaran deh untuk segera turun dan nikmati suasananya. Akhirnya, kita sampai di kawasan wisata Blue Lagoon Oludenis Fethiye. Seperti yang terlihat, suasananya langsung terasa turistik, dengan banyak toko souvenir, restoran, dan hotel-hotel di sekitar. Langsung cari parkir dulu yuk, biar bisa cepat menuju pantai dan menikmati Blue Lagoon sebelum sore benar-benar habis. Oke, mobil udah diparkir dan kita jalan kaki sebentar. Akhirnya sampai juga di pantai Blue Lagoon Oludenis. Meski udah sore, tapi pemandangannya tetap terasa istimewa. Dengan cahaya matahari yang mulai meredup dan udara yang sejuk. Air lautnya terlihat biru toska, khas Blue Lagoon. Walaupun karena mendung, warnanya tidak seterang biasanya. Di sini pasirnya tuh bukan pasir tipe pasir halus, tapi pasir agak kasar, khas wilayah Laut Mediterania. Nah, teman traveler, seperti yang terlihat, yang menarik di area tepi pantai ini ada banyak kapal tur dengan desain unik. Beberapa bahkan bergaya kapal bajak laut. Kapal-kapal ini bisa disewa untuk keliling laut atau jelajah pantai di sekitar Oludenis. Wah, pemandangannya yang simpel tapi luar biasa menenangkan untuk dinikmati pelan-pelan di sore hari seperti ini ya. Mari kita santai dulu sejenak sambil menikmati suasana sekitar pantai Blue Lagoon.
Blue Lagoon terlihat indah karena berada tepat di tepi laut Mediterania yang airnya memang sangat jernih, sehingga warnanya bisa berubah dari biru ke toska saat terkena cahaya matahari. Di belakangnya menjulang Gunung Babadak, membuat suasananya terasa teduh dan tenang. Perpaduan air yang bening, warna laut yang lembut, dan latar pegunungan inilah yang menjadikannya Blue Lagoon begitu menarik dan khas. Wow, perjalanan hari ini benar-benar lengkap. Dari Izmir, melewati pegunungan hijau di arah Mugla, menjelajahi Ngarai Sakliken, sampai akhirnya sampai di pantai Blue Lagoon Oludenis di Fethiye. Setiap momen terasa spesial, dari pemandangan pegunungan, tebing tinggi, sungai yang jernih, sampai laut Mediterania yang menenangkan ini. Terima kasih sudah menemani perjalanan hari ini ya teman travelers. Jangan kemana-mana, karena petualangan berikutnya kita akan menjelajahi situs bersejarah Efesus yang terkenal di Turki. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu.